warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Astarina. Saya dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Saya dari kelompok 1 Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses sosial. Proses sosial merupakan suatu aspek yang terjadi di kehidupan manusia antar individu dengan individu lainnya atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana proses sosial ini terjadi apabila adanya perubahan-perubahan yang menyebabkan gangguan cara hidup yang telah berlaku dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, saya dari jurusan Keperawatan Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perorangan dan antara orang dengan kelompok-kelompok manusia. Jika dilihat dari pengertian sosial yang dikemukakan oleh Sujarno Dirjosisworo, maka dapat dipahami bahwa interaksi sosial merupakan aspek penting dalam terjadinya suatu proses sosial. Dalam arti lain, suatu proses sosial akan terjadi apabila adanya interaksi sosial. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan interaksi sosial sebagai hubungan timbal balik yang dinamis di antara perorangan atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, di mana interaksi sosial ini merupakan aspek penting dalam aktivitas-aktivitas sosial. Dapat diartikan pula bahwa interaksi sosial itu merupakan dasar dari terjadinya proses sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaziki Anugrah Cahyana. Saya di sini akan menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial terbagi menjadi 4, yaitu ada pelaku yang lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang misalnya 5 orang, 10 orang, pokoknya lebih dari 1 orang ada lawan berbicaranya. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, ada dimensi waktu. Yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu. Di dalam ciri-ciri interaksi sosial, ada juga faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu ada 4. Ada imitasi, ada identifikasi, ada sugesti, dan simpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya dari kelompok 1 yang akan membahas tentang syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara 1 orang atau lebih melalui percakapan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing masyarakat. Contohnya kontak sosial secara langsung seperti bertatap muka dan berdialog antar kedua pihak. Sedangkan contoh kontak sosial secara tidak langsung seperti telepon, surat, radio, dan lain sebagainya. 2. Komunikasi adalah suatu proses saling memberikan tafsiran kepada atau dari perilaku orang lain. Dalam berlangsungnya komunikasi dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti gaya orang lain. Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang ke orang yang lain. 3. Identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang yang lain. Keempat, simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang
dan membuat merasa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Remita Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua proses. Yang pertama ada proses asosiatif, yaitu hubungan sosial yang mengarah ke hal-hal positif, seperti kerjasama dan penyesuaian diri. Yang kedua ada proses disosiatif, yaitu hubungan sosial yang cenderung mengarah ke hal-hal negatif, seperti pertentangan, kontroversi, dan pertikaian. Sekian dari saya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Terima kasih. Simpulan, proses sosial merupakan suatu aspek yang jelas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat antara individu dengan individu lain dan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses sosial pada umumnya berhubungan dengan perubahan sosial, di mana proses sosial terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan gangguan dalam cara hidup yang telah berlaku dalam masyarakat tertentu. Saran, hendaknya masyarakat dapat menyadari sebagai makhluk sosial tidak dapat untuk berdiri sendiri dalam artian perlu berhubungan dengan individu ataupun kelompok yang dalam ilmu sosiologi disebut proses sosial, dan bentuk umum dari proses sosial itu adalah interaksi sosial. Maka dari itu menerapkan interaksi sosial yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai maka yang berlaku dalam masyarakat agar hubungan-hubungan sesama makhluk sosial dapat berlangsung dengan baik.